Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan menjaga dan memberkati kita sepanjang istirahat malam kita. Dan untuk itu, mari kita berdoa sebelum kita beraktivitas. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur atas kasih pemeliharaan Tuhan, perlindungan-Mu yang ajaib dan luar biasa bagi kami semua. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dari kebenaran-Mu dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pada pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan kepada kita dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Orang-orang Majus dari Timur. Firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di masa-masa Minggu Advent dan menyongsong Natal Kristus yang segera kita akan masuki, kita merenungkan tentang Kristus Tuhan kita yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah respon kita terhadap Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin ayat ini adalah ayat yang sudah sering kita dengar di setiap bulan Desember, di mana dikisahkan ada orang Majus yang baik hati. Mereka datang mencari Mesias yang lahir itu. Mereka pun membawa barang-barang berharga yang menjadi persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur, yang adalah barang-barang yang sangat bernilai tinggi pada masa itu. Mereka membawanya untuk dipersembahkan kepada Kristus yang lahir itu, karena mereka tahu bahwa yang lahir itulah Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang terkasih nama Tuhan,
Mereka melihat bintang untuk menjadi pemandu jalan mereka. Lalu mereka terus mencari dan mencari di mana raja itu lahir dan di mana raja itu sedang berada, yaitu Yesus Juru Selamat kita. Dikatakan pada nas ini bahwa mereka akhirnya pergi sampai ke Yerusalem dan mulai bertanya-tanya tentang raja orang Yahudi yang dilahirkan itu. Jelas orang-orang ini adalah orang-orang Majus dari orang-orang timur. Mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kitab suci seperti orang Yahudi. Jadi panduan mereka hanyalah tanda alam yang Tuhan beri, yaitu bintang. Tapi dengan panduan yang begitu sederhana yang mungkin tidak sesempurna panduan dari hidup bangsa Israel yang ada kitab sucinya memandu hidup mereka. Walaupun demikian, orang-orang ini begitu melihat ada tanda ajaib itu, mereka langsung bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu mereka mulai mengumpulkan informasi, meneliti, dan ternyata bintang itu pertanda lahirnya Juru Selamat, Raja orang Yahudi, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mereka mencari di mana keberadaan anak yang dilahirkan itu. Sampailah mereka di Yerusalem bertanya-tanya kepada banyak orang. Lalu tersiarlah kabar sampai kepada istana Herodes. Lalu Herodes pun mencoba mengumpulkan para imam kepala dan bertanya kepada mereka, di manakah raja yang akan dilahirkan itu? Latar belakang dari kisah itu adalah karena orang Majus ini sudah mencari dan sudah mungkin tersiar kabar bahwa ada raja orang Yahudi yang sudah lahir. Ada Yesus Tuhan yang sudah lahir. Tapi perihal tempatnya belum diketahui di mana tempatnya. Lalu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Herodes ini mengumpulkan semua imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi, mulai bertanya kepada mereka. Dan mereka dengan serempak dengan mudah saja menjawab. Mereka tidak perlu berkata, tunggu sebentar Tuanku Raja, bahwa kami perlu mencari buku-buku, mencari kitab suci di mana raja itu akan lahir. Tidak. Seolah bahwa mereka sudah hafal luar kepala. Dengan begitu cepat mereka berkata, oh, dia lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian yang tertulis dalam kitab Nabi. Mereka mengutip dari kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Ketika mereka berkata, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi mereka hafal betul tentang tempat itu, yaitu Bethlehem. Tetapi hebatnya, walaupun mereka tahu bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem, ternyata yang berespons untuk mencari dia yang lahir itu bukanlah para imam ini atau bukanlah para ahli Taurat ini. Justru yang berespon adalah orang yang tidak memiliki kitab suci, orang yang tidak memiliki iman yang sama seperti apa yang mereka imani. Dalam pengertian yang lebih luas, bahwa orang yang mencari itu bukanlah bagian dari bangsa Israel yang dinubuatkan untuk memiliki Yesus itu sebagai rajanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahkan ketika mereka berkata kepada Herodes bahwa raja itu akan lahir di Bethlehem, mereka pun tidak mempersiapkan diri untuk pergi ke Bethlehem mencari raja itu. Mereka hanya cukup berkata, oh dia lahir di Bethlehem, dan tidak berbuat apa-apa. Dan saudara terkasih nama Tuhan, orang Majus ini mencari dan mencari. Tetapi para ahli Taurat ini dan juga para imam ini tidak ada reaksi untuk mencari, tidak ada respon untuk mencari, apalagi untuk menyembahnya. Lain lagi dengan Herodes. Dia berpura-pura untuk mencari dia dan untuk menyembahnya dengan berkata kepada orang Majus ini agar mereka menyelidiki segala sesuatu, dan setelah mereka menemukan dia, disampaikan kepada Herodes supaya Herodes turut datang menyembahnya. Tetapi ayat 13 dengan jelas berkata bahwa Herodes ingin membunuhnya. Dikatakan bahwa setelah orang-orang Majus itu
berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Lalu pada ayat 16 dan seterusnya dikatakan bahwa Herodes melakukan pembunuhan secara massal terhadap anak-anak. Jadi ternyata Herodes tidak benar untuk mencari Yesus itu untuk menyembahnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada 3 respon manusia terhadap Kristus yang lahir di dunia. Ada 3 respon manusia terhadap Kristus yang menjadi daging, yang datang ke dunia ini untuk menebus kita. Yang pertama adalah respon dengan tulus hati mencari dan menyembah Dia. Itu juga adalah digambarkan dari bukan hanya orang Majus, tetapi juga para gembala di padang. Ketika mereka mendengar bala tentara surga menyanyikan dan juga menyampaikan berita tentang kesukaan besar itu, mereka pergi meninggalkan ternak mereka dan pergi mencari Yesus yang lahir itu dan menyembahnya. Dan kemudian orang Majus ini ketika mereka melihat bintang, mereka pergi mencari dan hendak menyembahnya. Bahkan di ayat ini dikatakan mereka mempersembahkan persembahan yang berharga kepada Dia. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, di lain pihak, orang-orang yang harusnya yang dianggap beribadah, orang-orang yang dianggap rohaniah, sangat rohani karena dianggap sebagai imam kepala, ahli Taurat, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk menyembahnya. Tidak ada reaksi, dingin-dingin saja, tidak ada keinginan untuk memuliakan Tuhan. Yang lebih fatal lagi bahwa Herodes malah ingin mencari tetapi bukan menyembahnya, tapi membunuhnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah 3 respon manusia terhadap Kristus yang datang menjadi daging. Respon manusia untuk Kristus Juru Selamat kita. Yang pertama ada dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Dia, memuliakan Dia sebagai Tuhan. Tapi di sisi lain ada orang yang ingin membunuhnya atau menyingkirkannya dari hatinya, dari pikirannya, menolaknya dengan begitu hebat, menentangnya dengan begitu hebat. Sampai hari ini ada banyak orang yang sifat menentang terhadap Kristus seperti Herodes menentang Kristus. Terus ada orang yang pura-pura tidak tahu, masa bodoh. Walaupun bahkan ketika dia tahu, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Dia sudah tahu Yesus Juru Selamat, dia sudah tahu Yesus Tuhan, dia sudah tahu Yesus datang di dunia, tapi dia pura-pura tidak tahu. Dia sibuk mungkin dengan alasan bahwa dia sudah menjadi imam atau sebagai ahli Taurat. Saya sudah tahu semua itu, tidak perlu lagi. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sifat manusia. 3 cara manusia berespon terhadap Kristus. Lalu yang mana yang menjadi respon saudara? Apakah mau datang mencari Kristus, menyembahnya, atau menyingkirkan Kristus dari hati saudara, pikiran saudara, atau pura-pura tidak tahu, atau menolak Kristus sama sekali? Tapi saudara yang terkasih nama Tuhan, jadilah seperti orang Majus. Tentang penerimaannya, dia menerima Kristus untuk menyembah Dia. Tentang pemberiannya, persembahan kasihnya, dia memberikan yang terbaik baginya, bagi Tuhan. Yesus bisa saja lahir di kandang domba, tetapi pemberian persembahan kepadanya adalah persembahan yang terbaik. Biarlah kita diberkati oleh Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami diberkati oleh kebenaran-Mu dan mampukan kami melakukannya. Jadilah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, tunduk kepada Engkau dalam hidup kami. Terima kasih, inilah hati kami, hidup kami persembahkan kepada Kristus Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, saudara kami yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan cukupkanlah mereka Bapa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah lahir di dunia, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara terkasih nama Tuhan, selamat beraktivitas. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang maha baik akan memberkati kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, menolong kita dalam seluruh kegiatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang Immanuel. Selalu jaga kesehatan, dan sampai ketemu kembali di dalam renungan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.